Ya kita ngobrol dulu aja tadi lagi asik soalnya. Lagi asik ngomongin ini apa namanya? Financial freedom. Gambaran orang pasca Covid ya menurut saya karena para influencer finansial tuh kayak bangkit itu di masa pandemi tuh. Orang jadi punya gambaran financial freedom. Jadi juga kau pengen financial freedom. Iya. Apa yang kau gambarkan tentang financial freedom deh? Itu ada tulis. Ini aku dulu nih. Nah, kalau financial freedom tadi sih udah sempat bahas beberapa ya. Jadi kalau aku melihat uang itu adalah ketika kita menukarkan sejumlah uang untuk waktu kita kan sebenarnya kan. Nah, financial freedom adalah ketika kita yang sebenarnya freedom itu adalah waktunya sebenarnya bukan uangnya. Jadi ketika kita punya sejumlah uang itu kita bisa membeli waktu kita gitu. Jadi waktu kita untuk kita sendiri kan kalau aku sekarang masih kerja gitu ya. Waktuku adalah punya milik korporasi gitu. Nah, gimana caranya waktuku adalah milikku sendiri. Makanya uang itu bekerja untuk aku gitu. Kalau yang aku tangkap ya. Tapi mungkin lebih boleh dijelasin sih uang tuh apa sih sebenarnya gitu sebenarnya. kadang tuh kadang tuh suka berpikir juga gitu. Uang itu kan dicetak ya. Dan dicetaknya itu dia uang kartal ya. Iya, uang kertas itu ya. Nggak habis-habis gitu. Mereka bisa cetak semaunya gitu. Seberapapun. Cuma kenapa masih ada orang-orang miskin gitu di kita sekarang. Padahal kalau duitnya dibagiin sih harusnya nggak ada orang miskin ya. Makanya sempet sebel juga tuh kayak konsep uang tuh gimana sih sebenarnya gimana kita. Gitu juga. Nah, coba. Sejarah uang. Udah. Tapi saya harus pegang. Nah, sebagai ahli sejarah nih. Dari uang lu deh. Sejarah uang. Uang itu adalah benda yang disepakati bersama untuk awalnya ya. Awalnya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh barter atau yang mempersulit barter. Jadi kan sebelum ada uang, orang tuh barter duluan. Tapi ketika barter itu tuh banyak masalah terkait dengan harga. Misalkan begini. Ada orang yang tinggal di pantai dan ada orang yang tinggal di gunung. Orang yang tinggal di pantai butuh asem, orang yang di gunung butuh garam. Ya kan? Nah, akhirnya bertemulah di Bandung di satu tempat. Itu pertengahan antara gunung dengan pantai, anggaplah ya. Nah, terus barter sekian asem ditukar dengan sekian garam. Adil nggak? Sesuai kebutuhan adil lah kalau sesuai kebutuhan. Disitulah masalahnya, belum tentu adil. Karena nggak ada nilai yang disepakati. Nah, itu masalah yang pertama gitu ya. Itu masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah kita deal 1 kilo garam ditukar dengan 1 kilo asam. Deal kita sepakat. Ternyata si garam teh cuman ada 5 on, setengah kilo. Sedangkan si asam itu ternyata 5 kilo. Nah, ditukarnya gimana? Apakah si asamnya dibagi jadi sekian? Nah, ini juga akhirnya mempersulit. Atau ya udahlah tuker sama pakaian kamu aja lah. Saya kan ada 5 kilo asam sama baju kamu. Nah, itu juga akhirnya tidak adil. Nah, ketidakadilan ini tuh semakin memuncak ketika orang kebutuhannya tuh bukan hanya garam dan asam, tetapi saya butuh ayam, datang ke pasar untuk barter. Saya butuh ayam, gak ada yang jual ayam. Padahal saya tuh di sini bawa kerbau. Tapi si kerbau juga gak ada yang butuh. Jadi saya tuh gimana? Saya harus nyari orang yang butuh kerbau, sekaligus orang itu tuh harus butuh ayam. Kan pusing kan? Ribet banget. Barter pada waktu itu ribet. Nah, akhirnya orang-orang zaman dulu tuh kepikiran. Gimana caranya agar ada zat perantara. Zat yang bisa ditukar dengan apapun dan nilainya sama. Nah, itulah uang kartal. Jadi uang kartal itu adalah zat yang dipakai dan nilainya dianggap selalu sama. Ini dianggap ya, nilainya dianggap selalu sama. Dan dia tuh dipercaya sama semua orang untuk bisa jadi alat tukar. Nah, itu si uang tuh awalnya tuh gitu. Kemudian orang-orang tuh berpikir, ada yang mulainya tuh dari kulit kerang. Tapi terlalu umum. Terlalu lumrah. Gigi hiu. Saya bisa dapat gigi hiu. Wah, terlalu ini. Ada orang di Pasifik. Uang tuh terbuat dari batu,
tapi batunya tuh 8 ton. Ngegiwingnya susah. Digelindingin, susah dan sebagainya. Akhirnya orang-orang mulai berpikir bahwa yang paling bisa digunakan itu adalah emas. Masalah yang paling menyenangkan dari emas itu adalah bahwa dia tuh tidak berkarat. Karena tidak berkarat, disimpan selama apapun, dia tetap akan dalam situasi yang seperti itu. Karena si emas itu tahan karat dan bagus ya, udah memengkilap, bagus, tahan karat. Nah, disepakati bersama bahwa itulah nilai tukar kita. Nah, nilai tukar emas ini dulu di seluruh dunia sepakat. Luar biasanya teh. Jadi kita punya emas, mau ditukar ke orang Jerman, mau ditukar ke orang Indonesia, mau ditukar ke orang Cina, sama semuanya tuh setuju bahwa emas itu adalah logam mulia yang dibutuhkan. Akhirnya semuanya tuh emas. Tapi ketika semuanya emas, ini tuh bermasalah juga akhirnya. Apa Cikang? Tidak semua butuh emas. Bukan semua orang butuh emas. Semua orang butuh emas. Karena emas bisa ditukerin dengan apapun dan semua mau gitu. Nah, masalahnya itu apa coba? Penyimpanannya. Betul. Emas itu adalah pemicu munculnya kungfu. Iya. Betul. Iya, bajak laut ya. Iya, betul. Nah, jadi gini. Ini awal mulanya ya. Orang Cina dagang ke India. Orang India dagang ke Cina. Orang Cina badannya kecil-kecil. Orang India badannya gede-gede, buluan, hitam. Pokoknya kontras weh. Cina bulunya dikit. Badannya lebih kecil. Orang India badannya lebih gede, kumisnya baplang-baplang. Nah, kalau orang India dirampok di Cina, gak terlalu jadi masalah. Butuh rampok yang 2 kali lipat lebih banyak daripada orang India untuk bisa dapetin emas. Tapi kalau orang Cina dirampok di India, pusing. Badannya lebih kecil. Mukanya nggak seangker orang India. Maka orang Cina menyebarkan kungfu. Jadi kungfu tuh gara-gara interaksi rebutan emas. Nah, disitulah masalahnya apa? Ternyata emas tuh gampang dibegal. Gampang diambil. Nah, makanya muncul ilmu bela diri. Tapi ilmu bela diri juga akhirnya tidak selesai. Karena dari bela diri itu, ya ternyata si begalnya juga belajar ilmu bela diri. Ayo, nanti akhirnya, iya, makanya orang Cina terus-terusan mengembangkan ilmu bela diri. Padahal kebanyakan ilmu bela diri Cina ternyata dari India. Cuman orang India tidak membutuhkannya karena berbadan lebih besar. Kayak gitu. Nah, jadi balik lagi. Si emas tuh jadi kepikiran lagi. Akhirnya si emas itu disimpan di satu tempat. Disebut yang namanya bangko. Jadi ada transaksi yang namanya tuh bangko. Jadi orang-orang duduk di situ. Terus saya nitip emas 1 kilo. Jangan sampai hilang. Jangan dibegal. Percayakan pada saya. Saya simpan emasnya. Saya punya pegawai untuk melindungi. Badannya gede-gede dan jago kungfu. Pegadaian versi jadul kali itu ya. Bukan, bank pertama. Iya. Ditukar. Nah, si emas tuh, nih karena kamu telah menyimpan uang ini adalah bukti kepemilikan emas kamu bahwa kamu nyimpan di saya. Dikasih kertas. Nah, inilah awal mula uang kertas. Jadi uang kertas tuh adalah uang bukti bahwa saya punya emas di bank. Nah, itu tuh konsep yang sampai sekarang. Jadi kalau kita punya uang 100.000, sebenarnya gagasan paling dasarnya tuh bukan uang kertas itu 100.000, tapi itu adalah bukti bahwa di bank saya punya emas sejumlah 100.000. Itu tuh dipakai sampai tahun 1945. Semua uang kertas yang beredar itu semuanya adalah bukti bahwa di bank saya punya emas sekian. Gitu. Sampai pas Perang Dunia II usai, negara-negara bangkrut, Amerika Serikat bikin perjanjian baru. Presiden Nixon. Iya, betul. Kata Amerika Serikat, lu kan butuh perbaikan dalam Perang Dunia Kedua kan, hancur semuanya luluh lantak kan. Nah, yaudah, cadangan emasnya semuanya kasihin ke saya untuk ditukar dengan bantuan. Nah, nanti belakangan si emas tidak lagi sampai sekarang ya, sampai sekarang akhirnya si emas itu tidak lagi digunakan sebagai sebagai penyangga dari mata uang.
Jadi mata uang sekarang beredar dengan sendirinya. Berarti tadi kayak statementnya dia yang soal bank bisa mencetak uang semau dia, berarti nggak valid tuh. Iya, awalnya aslinya memang nggak valid karena harus disesuaikan dengan emas. Tapi ketika emas sudah ada mekanisme baru, yaitu sebanyak apapun uang yang kita terbitkan, kalau dia tidak sesuai dengan permintaan dan barang yang tersedia, maka dia tuh tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan. Nggak bisa. Jadi gini, sekarang orang Bandung semuanya dikasih 20 ton emas setiap satu orang. Maka akibatnya apa? Emas itu nggak berharga. Sekarang uang saya cetak aja sebanyak-banyaknya. Setiap orang, setiap satu keluarga dikasih 1 miliar. Nah 1 miliar itu pada akhirnya hanya bisa beli seblak. Iya, iya di KP Wawau. Iya, karena tidak ini kan. Karena semua orang sudah punya. Jadi ngapain saya pakai ini gitu. Nah tapi ya itu mah sejarahnya. Betul. Ini ahli. Sebagai mentor keuangan tuh soal pemuda-pemuda yang pengen financial freedom tuh, Ini masih ada ya? ini nggak sih Masih ada ya? memungkinkan nggak sih untuk semua orang tuh financial freedom, atau sesulit apa sih orang untuk bisa mencapai financial freedom itu? Sulit sekali. karena saya Langsung dipatahin. karena saya mengalami. Aku kayaknya tidak akan financial freedom. Jadi gini, Bapak mah ada mixnya itu, nanti di endorse Nescafe tuh keenakan. Gak apa-apa, ini fit aja nih. Anak buah Aqua. Ada Bapak mah mixnya aman. Keenakan nanti Nescafe di endorse enggak? oh iya. Kalau gitu gini aja. Sesulit apa Pak? Sulit sekali karena saya ngalami sendiri. Ya, tadi saya sempat cerita ya, sempat ngobrol-ngobrol ya. Jadi pertama saya dibesarkan di orang tua yang lumayan. Jadi waktu SMP itu Lumayan kaya. lumayan, agak lumayan. Tapi saya nggak ngerti itu lumayan. Waktu saya diantar ke sekolah, Mercy yang terbaru, ada Wih. supir kan keren gitu. Tapi nggak tahu saya itu keren ya. Nah sampai SMA udah mulai kesulitan keuangan karena ortu saya tuh baiknya luar biasa. Jadi benar-benar Sedekah. ya bukan hanya ke saudara, ke lingkungan. 17 Agustusan itu ditanggung seluruhnya. Wih. Kalau pergi ke apa tuh dari Bandung tuh ke Ciater, ya dulu Ciater belum ramai seperti sekarang ya, belum banyak Subang, seperti ya? sekarang gitu. Kalau pergi ke Ciater ke pemandian itu kita pakai angkutan kita, pakai truk kita. Satu kompi dibawa gitu. Saking kayanya ya. Dermawan, bukan dermawan. kayanya gitu. Nah tapi tanpa planning kan kekayaan juga ada masa sulitnya ya. Nah akhirnya waktu nggak ada uang gitu, ada saudara yang pinjam uang, surat rumah dikasihin loh. Ini Hah? pakai untuk ke bank. Wah itu makanya bukan dermawan itu pakainya. Karena kebiasaan memberi kan. Tapi tanpa perhitungan ya. Akhirnya kan bank itu bunga berbunga. Kalau bayarannya macet, akhirnya kendaraan-kendaraan yang udah dibeli itu gitu untuk modal bisnis dikembalikan ke bapak saya dalam keadaan yang rusak. Aduh. Kondisi keuangan lagi sulit, makanya surat rumah dipinjamkan. Ya udah itu menggulung, yang namanya bunga kan bunga berbunga. Ya mungkin lain kali kita bahas konsep 72 per N. Boleh. Ya, konsep bunga majemuk gitu. Itu mengerikan sekali. Jadi dalam waktu yang singkat gitu, yang tadinya makmur jadi ada di jurang. Nah, itu awal pertama. Jadi perjuangan saya yang pertama di umur kira-kira 20-an saya mulai cari berbagai macam cara, lebih dari 40 macam usaha untuk cari cara untuk bisa bayar utang. Makanya saya bilang sulit untuk keluar dari utang. Orang tua bapak yang utang, bapak yang lunasin. Kan keluarga ya, Oh. anak paling besar lagi. Jadi merasa bertanggung jawab gitu. Karena kasihan banget ngelihatnya gitu. Generasi sandwich versi orang kaya. Enggak, tapi teman saya ngutang banyak. Jangan khawatir kalau kita beribadah biar Allah yang bayar. Dia yang ngutang, Allah yang suruh bayar. Gitu ada di teman saya kayak gitu. Kalau ini kan orang tua yang ngutang, dia yang bayar kan. Kalau Iya. kita Ya kan kita diajarkan
Dan kalau lihat sejarah-sejarah, lihat buku-buku klasik gitu kan, yang namanya anak berbakti itu kan membantu. Jadi zaman saya dulu nggak ada yang namanya generasi sandwich. Iya. Enggak selembek Karena menurut saya sih gitu ya, sudah sewajarnya yang namanya saya sebagai anak kalau mampu membantu orang tua gitu. Dan berapa Iya. lama Bapak sanggup melunasi utang itu? Kira-kira 11 tahun. 11 tahun. Seberapa banyak utangnya? Nah, itu penasaran berapa banyak tuh. Kalau dirupiahin ratusan juta, jadi kalau uang sekarang kira-kira miliar ya. Oh, tahun kapan? Miliar. Pak? Berarti tahun berapa? Tahun 90-an. Oh iya. 90-an ratusan juta sih kayaknya asli. Saya Iya. hitung saya hitung bisa beli mobil apa tuh? Apa? Innova kalau sekarang ya. Kalimantan Kira-kira 44 Kalimantan Timur. 44 Innova. Kira-kira. 100 juta, 100 juta, 40 lah. Mobil Ya, jadi berapa tuh? Tapi Innova sekarang dengan kijang di masa itu mahalan dulu loh. Iya, iya. Nilai uang. Kijang zaman dulu Jadi tuh saya ya. hitungannya 44 kijang. Oh. satu mobil Mobil Altim. kijang. Iya, gitu. satu. Mobil Altima ada Kalau 8 miliar. Cireng jadi berapa ya? Wah itu mungkin berapa pabrik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi gini, begitu kita mulai cicil, itu ada ceritanya lagi ya. Jadi saya nego, saya minta daftarnya siapa aja yang daripada dikejar-kejar tiap hari. Jam 2, jam 3 malam itu ada yang tendang-tendang pintu. Zaman dulu yang nagih preman-preman kalau utang kayak gitu ya. Itu jam 3, jam 4 pagi itu kita digedor rumahnya tendang-tendang. 3 orang sambil bawa alkohol gitu. Wih, serem banget. Zaman dulu itu ya pernah ada cerita katanya sebentar lagi akan kiamat. Saya bersyukur itu kalau kejadian. Karena utangnya banyak. Nah, iya kan? Kalau 12. nggak takut kita dengan mati gitu. Karena kan mati bersama ya. Itu menurut saya menyelesaikan masalah gitu. Oke. Karena hidup itu gelapnya luar biasa. Nah, itu ada di jurang. Nah, begitu kita berhasil deal, jadi satu-satu kita datengin, satu-satu kita nego. Saya mau tanggung jawab sebagai anaknya. Kondisi keuangan keluarga bukan pura-pura, ini udah nggak mampu. Kan rumah aja 5 udah disita semua. Kendaraan belasan hilang. Angkutan dan sebagainya hilang. Saya sebagai anak paling gede, saya mau tanggung jawab. Tapi ini banyak yang harus saya bayar. Jadi mau nggak saya bayar 125.000? Banyak yang mau. Ada yang pengen 250 ngotot. Ya udah satu orang itu. Nah, sejak itu saya alokasikan uang, begitu terima income. Yang pertama adalah saya sisihkan untuk si A, si B, si C, si D. Jadi saya diajarkan mentor saya dulu, ada yang ngajarin saya. Harus punya dompet yang isinya itu banyak. Nah, di dompet itu ini untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si C, langsung alokasi. Sisanya untuk hidup, harus cukup. Saya ingat kakaknya dia masih umur 1-2 tahun, jalan-jalan ke mall, dan istri saya ngelihat ada meja belajar, itu harganya saya ingat sekali, Rp15.000. Oh, yang lipat. Yang lipat. Nah, Yang ada gambar kartunnya. ini kayaknya bagus untuk belajar gitu kan. Saya bilang nggak ada di budget. Wah. Karena kita hidup dengan anggaran. Goalnya apa? Di otak saya mau beres hutang. Jadi benar-benar disiplin. Pengeluaran untuk parkir motor Rp1.000 itu saya catat. Setiap hari ada pencatatan. Karena kalau nggak catat, kita nggak tahu kondisi keuangannya. Nah, dan mentor saya ngajarin, kalau saya rutin bayar sesuai dengan planning, tinggal tunggu waktu, utang akan beres. Nah, jadi teman-teman, Berarti ada yang mau dijeda ya. Apa? Ada berbagai kantong hutang. Berarti ada kantong hutang yang dijeda pembayaran atau semuanya tuh bareng dibayar tapi kecil. Kecil-kecil bareng. Kecuali bank itu kita nego, ada yang berhasil dan enggak. Tapi kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak tuh memilih untuk bertanggung jawab atas utang orang tua Bapak ya. Itu pemikiran awal Bapak saat itu apa sih pas sampai mau untuk bayarin utang orang tua? Dia Keluarga ya? bukan Iya. generasi Kan sandwich, ada aja nggak orang mau yang bayar utang orang tua. Nggak mau gitu, ada orang yang melari aja gitu nggak mau. enggak, ini Bapak ini tuh sekarang niatnya mau bersenang-senang sampai uangnya habis dan dia berhutang biar anaknya nanti yang lunasin. Enggak gitu ya, Pak ya? Sekalian. Tapi sedikit ini Bapak tuh tadi bilang bahwa dapat income terus jadi bagi ini untuk ini untuk bayar hutang A B C D.
dulu waktu beberapa tahun lalu pengalaman saya adalah ketika Covid, cicilan saya itu 2 kali lipat dibanding pendapatan saya tuh. Waktu itu cicilan saya 8 juta, pendapatan saya 4 juta. Jadi ketika saya dapat pendapatan, saya nyisihin ke sini, buat hidup kurang ngutang lagi. Oh, Jadi gak beres-beres. pantes. Jadi Pantas semangat sekali kemarin bahas tentang utang ya. betul karena Tapi sepotong dulu ini Baraya buat yang nonton semua. Jadi kita tim Guru Gembul, Gembulikum, ya pokoknya tim yang gini, ini tuh rencananya kita tuh bakal ada project besar, bikin sebuah komunitas namanya Kombes, komunitas bebas utang. Wah, Nah, komunitas bebas utang itu nanti kita akan ngadain training, kita ada workshop, kita ada pertemuan-pertemuan. Jadi buat teman-teman yang merasa kesulitan untuk membayar utang, membayar cicilan, sulit untuk financial freedom, sulit untuk bisa memiliki aset dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan sama-sama coba untuk membantu dengan memberikan sejumlah konsultasi, sejumlah pelatihan, sampai teman-teman semua merasa cukup untuk bisa bayar utang sendiri. Nah, jadi ini sekarang ini ada timnya tuh, ada Pak siapa namanya? Pak Alexander Andri. Pak Alexander Andri. Mau Pak Andri boleh, Iya. Alex boleh, Sander boleh, terserah lah. Kalau Sandra gitu, Sandra Andri kan, Sandra Andri kan, Sandra gitu kalau Pak Sandra gitu. Nah, kita ngasih ininya apa namanya bantuannya berupa ilmu kelas ya, bukan kita bantuin bayar utang kalian ya guys. enggak, nanti kita juga bisa bayarin utang, tapi merekanya disuruh kerja gitu bisa Iya, kan. enggak tiba-tiba Pak Guru saya punya hutang nih 100 juta. Ya, nanti pokoknya kita bikin komunitas itu sama-sama ya Pak Andri ya. Dan itu ada anaknya, itu anaknya juga akan membantu kita untuk jago dalam bikin media sosial yang lucu, yang rame dan menarik banyak iklan sehingga bisa melunasi utang. Nah, jadi di sini ada teorinya, di situ ada pelatihan prakteknya. Insya Allah semoga kalau ini jadi ya, ini adalah project kita dan kita juga pengennya memberikan manfaat yang sebaik-baiknya buat teman-teman semua. Makanya di Ngaronda saat ini sengaja kita undang ini. Nah, kalau yang ini pasien ya, ini pasiennya. Ini Saya pasien tukang hutang. yang berutang kan? Nah, yang berutang. Faktanya lumayan lucu sih. Jadi kalau misalkan kita bikin Kombes tuh ini penting karena apa? Karena teman-teman masyarakat Indonesia tuh yang penghasilannya di atas 3 juta per bulan itu cuman 35%, Pak. Secara rata. Dan luar biasanya apa? Orang Indonesia yang tidak punya utang di Indonesia hanya 19%. Buset. Mantap. Oh, salah pencet. 19 sampai 11% yang tidak punya utang. Jadi sisanya punya utang formal itu 25%. Utang ke bank, utang rumah, utang cicilan motor dan sebagainya. Itu 25% keluarga di Indonesia punya hutang itu, dan sisanya sampai ke 89% itu utang non formal, pinjol. Pinjol yang ini, kemudian utang ke teman nggak dibayar dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, jadi kita harap ya ini juga sebenarnya memang kesalahan mereka, tapi kesalahan mereka itu adalah karena masyarakat Indonesia itu memang tidak terdidik secara finansial. Betul ya? Waktu SD kita nggak belajar finansial, SMP kita enggak, SMA juga enggak, di keluarga juga jarang. Nah, kita pernah belajar ekonomi, tapi kita bukan belajar ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, kan ekonomi itu adalah ilmu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kita belajar ekonomi itu bukan ilmu tentang memenuhi kebutuhan, tapi ilmu tentang orang-orang yang mengajukan teori tentang memenuhi kebutuhan. Jadi kita tuh belajarnya teoritis. Nah, karena itu kita sih berharap bahwa nanti dengan kerjasama dengan Pak Andri dan putranya di situ, Alfonso. Saya suka nama Alfonso karena itu adalah robot kesayangan saya, pet labor dulu, namanya Alfonso. Nah, itu kita akan sama-sama, jadi doakan Baraya semuanya, dan silakan tongkrongin kanal Guru Gembul dan Gembulikum terus-terusan, karena barangkali kita nanti akan bikin acara-acara di mana kita siap untuk membantu finansial teman-teman semua.
baraya semua gitu. Ya itu iklannya, silakan lanjut apa yang harus kita diskusikan. Kang mau bicara sesuatu? Ini ngomongin finansial atau konten? Kita sebenarnya ngomongnya kesana kesini sih. Sebenarnya dari finansial dulu. Enggak, soalnya kalau dia pasti finansial terus. Karena saya itu passionku. Fakir miskin tuh gitu kan. Saya kasih info dulu Ya, ya, boleh. sedikit info. Anak-anak saya dari kecil, termasuk Alfonso, itu nggak pernah dapat uang jajan. Oh ya? No. Karena saya pernah sakit dari masalah finansial, saya nggak mau anak-anak saya ngulang masalah itu. Oh. Itu termasuk balas dendam nggak? Yang menarik apa? Kalau misalnya di sekolah itu musim kartu, ya musim kartu, oh dia kan pengen. Saya bilang itu kalau kamu mau cari sendiri, cari akal. Gimana caranya? Nah, dia datang ke time zone gitu ya, yang zaman dulu ada, nggak tahu namanya apa dulu. Nah, di situ gitu, itu banyak anak yang main game-game itu. Nanti kan ada yang dapat kartu. Itu di bawah itu banyak kartu-kartu yang dibuang, yang nggak menarik. Sama dia dipungutin. Dibawa ke sekolah, dipromosiin, barter. Pertamanya mulainya nggak pakai uang, barter dulu. Jadi satu kartu tukar dengan 10. Jadi nggak lama dia punya kartu banyak banget. Nah udah gitu mulai dijualin. Jadi tiap pulang sekolah bawa duit. Bukannya Musim apa dia kita modalin. Ayo kita pergi ke sumbernya. Beli banyak. Misalnya gini, misalnya ada binatang-binatangan yang kecil gitu ya. Yang kecil banget. Kalau lempar ke air itu jadi besar. Oh iya. Ada ngubur-ubur, Mainan. ada cicak-cicakan, mainan. Nah, itu ternyata harganya 1 kilonya murah sekali. Jadi saya modalin. Nih, uangnya dari papi dulu. Nah, kamu dibungkusin kecil-kecil dijualin. Dijualin 1.000. Banyak uangnya. Pokoknya SD itu saya udah ajarin mereka belajar investasi. Kita ajak ke bank, kita ajak untuk milih saham. Jadi dari kecil udah ngerti tentang analisa saham. Wih. Kayak tukang rongsok versi elit ya, time zone. Iya. Kalau aku mah dulu nyari rongsok itu di sampah gitu ya. Aku jual buat ngajarin. Ini beda pola pikir. Saya mah kebutuhan, itu mah ngedidik. Enggak, tapi ini juga kebutuhan kan? Kebutuhan finance. Cuman saya tuh jadi bertanya-tanya, apakah konsekuensi dari financial freedom itu berarti mental yang tidak freedom gitu? Karena Mental tidak freedom gimana maksudnya? ya maksudnya kita tuh jadi kepikiran terus nyari duit gimana? Karena butuh kreativitas terus-terusan tanpa henti kan. Nah, jadi mental kita yang enggak freedom gitu. Kita oke, kita dapat duit, tapi untuk dapat duit, untuk dapat kenyamanan, untuk dapat ya pokoknya mah kemerdekaan kita, untuk waktu, untuk apa, kita tuh justru menguras otak dan mental kita untuk dapat itu gitu. Gitu nggak sih? Bisa. Beberapa terjebakan. Oh gitu. Beberapa terjebak bener-bener fokus uang. Jadi saya bikin satu buku. Nah di buku itu saya gambarkan tentang Mana bukunya? nggak bawa, nanti lain kali ya. Ada 3 jenis orang. Orang pertama adalah orang yang bener-bener ada uang habiskan. Ada lagi orang yang punya uang simpan, nggak pernah dipakai. Ada orang yang dipakai uangnya, tapi dia fokus juga investasi. Oke, di manage ya. Di manage. Jadi hidupnya layak gitu. Kalau uangnya bertambah, apakah gaya hidupnya naik? Belum. Tapi dia lebih banyak invest. Kecuali dia udah cukup besar, maka naiknya pelan-pelan lifestyle-nya itu. Lifestyle-nya nanti naik besarnya waktu dia punya penghasilan dari asetnya yang bekerja buat dia, menghasilkan penghasilan pasif. Artinya dia nggak usah harus kerja lagi, tapi penghasilannya ini bisa cukup untuk rutinnya gitu. Jadi hari ini dia kehilangan kerjaan, dia tenang-tenang aja. Bisa main kesini dulu untuk ngobrol seperti ini. Itu yang 4% rule berarti ya jatuhnya. Yang mana tuh? Duitnya itu kita taruh di satu investasi, tiap tahunnya kita ambil 4%, kita udah bisa hidup dalam setahun gitu. Kalau buat anak-anak muda kayak dia, saya kalau buat yang udah keluarga saya sarankan 20%. 20% apa? Untuk Disimpan di investasi. Oke. Jadi menabung itu goalnya untuk investasi. Nah, ini aku sih kebetulan sudah melakukan hal itu ya. Maksudnya ketika aku gajian tuh pasti 25% itu aku taruh di investasi gitu. Karena aku belum terlalu jauh ke saham, jadi aku yang ke reksadana atau enggak SBN gitu.
Nah, cuma Lumayan. kok lama ya gitu. Lumayan. Ini kapan ya? Kapan meledaknya? Ada yang namanya rumus 72 per N. Nah, itu rumus bunga majemuk ya. Albert Einstein bilang alam semesta itu bisa diukur gitu. Tapi kegilaan manusia itu nggak bisa diukur. Oh iya, setuju. Kebodohan itu katanya tidak bisa diukur. Iya. Nah, tentang keuangan dia ngomong ada yang namanya keajaiban dunia ke-8, yaitu bunga majemuk. Nah, konsepnya misalnya SBN bunganya berapa? 6-8% biasanya. Oke, kita anggap 6%. Persen. 72 dibagi 6 berapa? Matematika. 12. Artinya oh, sekolah uang cepet saya. Oh, berarti belum pantas kaya saya ini. Belum bisa ini. Artinya 12 tahun uang itu akan double. Oke. Makanya lama. Oh iya. Nah, gimana kalau saya investasi di saham Indo ya rata-rata kira-kira 9%. Ya, kurang lebih. Atau saham luar seperti SPY, SPY, S&P 500 itu rata-rata bisa antara 12 sampai 19%. Kita anggap 18%. 72 dibagi 18 itu berapa? 4 tahun sekali uang double. Oke. Nah, sekarang gini, kita mulai nabung 1 juta ya. Ceritanya kita jadi nabung itu selama 20 tahun. Berarti 20 dibagi 4 adalah 5. Betul nggak? Nah, 1 juta lipat 5 jadi berapa? 5 juta. Iya. 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta. Eksponensial. Oh. Kalau 40 tahun, 64, 128, 256, 512, 1 miliar dari 1 juta. Jadi setiap orang di Indonesia, kalau anak umur 1 tahun kita taruh uang 1 juta, maka 40 tahun kemudian semua miliuner. Ini hujan gimana ini? Malah pergi nih orang yang jadi panitianya. Iya, panitianya menyelamatkan diri. Panitianya menyelamatkan diri. Kehujanan. Hah? Masuk ke dalam? Rodanya di dalam jadi. Iya, rodanya di dalam. Kapan ini rodanya berakhir ini? Padahal ini hujannya belum besar. Paling kerapat kira dulu. Bapak pertama kali kesini ya? Pertama. Oh, maaf firmanya jelek. Aduh, bagus ini, bisa untuk ronda. Enggak ada yang nolongin saya dari tadi. Saya tadi nungguin ditolongin. Ini. Nih. Oh, ini kemana ini? Tadi. Ya, sampai mana tadi? Sampai 1 miliar. Nah, silakan lanjut. 40 tahun jadi 1 M. Ya, dengan asumsi kita main bodoh ya. Tapi kita ada kelas investasi. Jadi tahapannya 3 ya. Tahap pertama bebas utang. Tahap kedua adalah gimana menumbuhkan uang. Tahap ketiga adalah melipat gandakan uang. Boleh diulang Pak? Tahap pertama apa? Tahap pertama Bebas utang. bebas utang. Tahap kedua Melipat. menumbuhkan uang. Tahap ketiga melipat gandakan uang. Menumbuhkan uang ini termasuk memproteksi uang ya. Ya, aturan dari Warren Buffett di investasi ada 2 aturan besar. Aturan pertama adalah jangan pernah kehilangan modal. Nomor 2, kembali ke aturan nomor 1. Jangan kehilangan modal. Oh gitu. Ini Jangan kehilangan modal. liquid is king ya. Liquid is king itu adalah untuk kondisi sekarang. Kondisi sekarang kalau kita lagi pegang uang, ini waktunya untuk akumulasi saham. Karena banyak saham-saham yang kuat, harganya sangat murah. Jatuh. Iya. Nanti kalau makin jatuh lagi itu makin diborong. Ya makin cuan lagi. Iya. Dan dalam waktu singkat untuk naik 30, 50, 100%, 200% itu cepat sekali. Makanya para pengusaha berharap krisis segera terjadi ya. Kalau krisis terjadi, saham pada berjatuhan, maka mereka bisa nyerokin gitu ya. Investor itu. Iya, investor. Atau pengusaha yang punya yang go public ya, karena dia bisa beliin lagi kan di bawah. Iya. Iya, makanya Dia jual mahal, beli murah kan. makanya krisis itu sangat diinginkan oleh para investor. Jadi krisis itu bisa disebabkan juga oleh para investor yang ingin krisis. Gitu gak sih? Bisa. jadi. Bisa. Bisa. Iya. Bisa. Jadi- Pasti setiap krisis ada orang yang diuntungkan ya Mas ya. Soros. Nah, George Soros tuh salah satunya. Mungkin lain kali ya, itu di kelas investasi kita bahas. Saya ngamatin bener-bener, saya ada di masa itu.
saya ngelihat tiba-tiba dia pasang yang namanya put option senilai 800 juta dolar. Soros itu saya tahu dia orang terkaya nomor 100 sekian. Begitu krisis terjadi di tahun 2000 2008. 8 ya. Wup, gitu saham ancur-ancuran. Soros jadi orang nomor 30-an terkaya. 36 kalau nggak salah. Jadi saya jelasin sedikit. Mungkin kalau dijelasin juga pasti pusing sih ya. Buat sebagian akan puyeng gitu. Saya pakai bahasa manusia nih ya. Bahasa bayi. Pakai bahasa bayi, oke. Nah, Bayi emang bisa. au aja. Jadi ada yang namanya saham yang disebut stok, ada yang namanya option, derivatif, turunan dari saham itu. Ada future, ada forex ya, itu turunan, itu indeks. Ada lagi namanya option. Nah, option itu mudahnya dibagi dua, put dan call. Call adalah kayak angkat telepon. Kalau zaman dulu telepon tuh harus diangkat gini. Ya, kalau zaman sekarang sama sih, HP juga gini juga ya. Halo gitu kan. Nah, angkat telepon itu namanya call. Seperti manggil orang gitu. Ya, call option. Artinya kalau kita berharap saham naik, kita pakai ada call. Margin call. Call option. Call option. Call option. Nah, nanti saya jelasin. Kalau untuk saham yang turun, kita berharap untung dari saham yang turun, kita pakainya put option. Kalau naruh telepon gimana? Put. Jadi untuk yang turun, put. Nah, ini kata kuncinya dulu ya, untuk pengingatnya ya. Untuk naik apa? Call. Untuk turun? Put. Oke, udah ingat itu, udah intinya itu. Oke. Itu seminarnya 16 juta itu. Oh, di sini gratis. Aduh. Oh iya ini. Ini. Oh iya, nanti udah pelatihan detailnya ya. Nanti kita bisa detailkan. Nah, jadi contoh, kita berpikir bahwa market ini udah cukup bawah, sebentar lagi akan naik. Maka kita akan beli namanya call option. Misalnya harga saham Telkom misalnya harganya Rp3.000. Ya, mungkin saya paling gampang pakai dolar ya karena option banyaknya di luar, di New York Stock Exchange. Nah, misalnya $30 contohnya. Nah, harga optionnya, harga call optionnya karena lagi turun, maka call itu murah. Karena orang berharapnya turun. Maka yang murah itu adalah naik. Kalau kita beli untuk jangka waktu misalnya 3 bulan, 6 bulan, ya makin lama makin mahal ya, ada yang namanya time value. Waktu nunggu. Nah, kita anggap harganya kalau beli sahamnya $30, nanti kalau naik jadi 40 kan untung 10. Ya, 10 dibagi 30 berapa? 33% ya. Bagus kan? Nah, kalau beli call option harganya kira-kira $3. Nah, kalau sahamnya lari ke 40, maka untung berapa? Sama 10. 10. Tapi nilai option yang 3 tadi itu berubah jadi sekitar 11. Artinya 11 dikurangi 3 berapa? 8 dibagi 3. Jadi profitnya berapa? Ya. 270 kira-kira 260%. Jadi kalau saham biasa 30%, ini 260%. Beda dengan forex atau future apa? Sama-sama pakai leverage. Bedanya kalau sahamnya jadi 0, kalau kita punya saham rugi ya. Kalau ini ya hilangnya $3 doang. Kayaknya ini bukan bahasa bayi deh. Jadi kalau makanya harus pakai whiteboard ya ini. Ada. Ini ada. Oh, ada ya? Ada. Ini spidolnya juga ada, Pak. Ada ya? Ayo. Mau pakai whiteboard? Beneran? Nanti Kayak Pak. guru aja jadinya. Iya, memang bayi Pak nggak tahu ini papan tulis, Babi Pak. nggak tahu whiteboard. Jadi saya simpelkan gini. Biar kebayang, kita bahas yang call doang ya. Call bukan yang makanan. Ini call yang option ya. Harga Telkom $30. Saya beli yang namanya call option karena berharap naik. Harganya $3. Ada risiko nggak beli investasi? Ada. Kalau sahamnya jadi 0, maka ruginya berapa? $30 kalau beli saham. Kalau call option ruginya? Ya karena investnya kan $3 ya. Tapi kalau sahamnya dalam 6 bulan naik jadi 40, saham untung 10 kan?
10/30 modal awalnya, berarti kan untungnya 33%. Nah, kalau call option di 30 harganya $3, sekarang tiba-tiba jadi 40. Kita punya hak untuk beli di 30, dijual di 40. Dengan uang $3 itu kita punya hak untuk beli saham di harga 30. Jadi hak call option itu, hak untuk beli, right to buy. Tapi gimana Berarti- caranya dari Dari kecil ngomongin. Dari kecil aduh. Di Indonesia ada konsepnya namanya warrant. Waran. Nah, Garansi. jadi misalnya beberapa saham udah ada. Misalnya contoh saham Telkom misalnya, saya nggak tahu itu ada warannya, saya belum cek ya. Misalnya saham Telkom di harga 3.000 sekarang. Nah, warannya harganya mungkin Rp300. Arti waran itu apa? Ini waran untuk call ya, untuk naik ya. Artinya dalam sekian bulan, misalnya 3 bulan. Maka kalau 3 bulan ini naik jadi 40, si warannya ini jadi mahal. Itu berlipatnya itu bisa 200-300%. Padahal kalau beli saham cuma segitu gitu. Tapi resikonya apa? Ini ada waktunya 3 bulan misalnya. Kalau dalam 3 bulan saham gak bergerak, ini angus. Berarti yang bisa mengeluarkan waran itu berarti si Ada sekarang. Makanya ini menarik. Makanya kalau dari dasarnya ini akan mudah sekali. Oh, berarti dari perusahaannya itu dia yang Kita belajar dulu menerbitkan. kapan beli, kapan jual saham dulu. Kita belajar dulu cara membaca chart, cara ngerti tentang fundamental bisnis. Nah, itu simpel sebenarnya. Intinya buy low, sell high. Iya. Kondisi sekarang kan market lagi pada turun. Nah, banyak orang takut, jadi pada ketakutan jual saham. Apalagi kalau market sebentar lagi ambruk misalnya, amit-amit ya. Kalau misalnya ambruk gitu. IHSG misalnya turun jadi 3.000 gitu. misalnya. Nah, gimana kira-kira? Wah, orang cepat-cepat jual karena takut Indonesia bangkrut kan? Padahal kalau bangkrut kan uang kita juga nggak bernilai kan? Nah, di situ investor sebenarnya sibuk beli. Karena banyak emas dihargai besi karatan. Biasanya 6 bulan, paling lama 18 bulan, market itu udah kembali lagi. Malah biasanya lebih tinggi dari sebelumnya. Itu rumusnya sebetulnya. Kalau cara bodoh ya, buy low, sell high aja. Tapi tergantung ketahanan kita punya budget berapa kali ya kalau main. Ya, tentu. Kalau tadi ini saya penasaran Bang Alfonso pendapatnya soal finansial sendiri itu. Alfonso. Atau apa yang bisa disampaikan kepada kami yang ingin belajar nih tentang finansial. Alfonso saya? Kang Ini. Alfonso. Nah. Oke, kalau Telepon. finansial tadi yang ngomongin tabungan ya. Iya. Kalau tabungan itu kalau aku belajar di satu komunitas, salah satu mentor aku juga ngebahas pembagian uang itu dari 100%, 10%, 10%, 50% sama 30%. Jadi 10% disumbangin, 10% buat 30% buat keinginan, 10% sumbangin, 50% buat kebutuhan sendiri yang sehari-hari. 10% lagi apa ya? Ingat gak? Ya buat invest. Entertainment. Oh, invest. Ya, invest. Nabung, invest. Satu lagi invest. Nabung. Ya. Gede banget ini ininya apa tuh? Buat nyumbangnya 10%. Oke, lanjut. Bebas sih, bebas. Cuma pelajari dari situ. Karena aku belum ada kebutuhan sehari-hari gitu, belum ada kebutuhan biasa. Jadi kalau aku tuh nabung sekitar 80%-an lah. Dari income. Dari income. Gokil. Iya. Gokil. Ini masa depan kayaknya udah bakal Gokil. kehajir nih orang. Gokil. Dan Pak, dari apa ya, lanjut. Aku mau pengen Saya dengar penasaran. suara pemuda. Lanjut. ya Kang. makanya dan dari dulu kan kerjaan tuh nabung dan mulai dapat uang tuh dari 6 tahun kalau nggak salah ya. Dari umur 6 tahun. 5 tahunan kan? Udah dapat duit umur 6 Udah dapet tahun duit. Buset. atau lebih bawah dari itu? 5 tahunan Kayaknya kayaknya. 5 tahun. Buset. Mulai jualan. Era sekarang Rio Kentaro kali ya. Oke. Iya. Jadi dari 5 tahun tuh udah mulai jualan, udah kenal sama uang lah, namanya uang. Dan dari dulu tuh emang udah dibiasain nabung dan nggak pernah beli-beli. Jadi begitu uang masuk nggak pernah keluar. Nah, Itu nabung kumpul. Udah gitu kalau akhirnya kan kalau usaha saya berani ngeluarin uang. Udah gitu SMA kelas 1 masukin sekitar 40 juta kalau nggak salah di usaha ternak kadal.
Loh, Kadal warna-warni itu yang bagus itu. Iya, karena Iya, benar. Namanya Kadal Bearded Dragon namanya. Bearded Dragon. Bearded Dragon. oh saya juga mau bisnis itu lah. Ada untung ada ruginya bisnis itu tuh. Soalnya kan bisnis makhluk hidup. Jadi Oh, mau iya. nggak mau harus diurus. Dan Ya. kalau penyakit satu kena semua itu. Hmm. Dulu pernah ada satu di kandang gitu, di satu ruangan itu ada 120 ekor gitu. Hmm. Induknya satunya itu 20 juta. Aduh. Induknya satunya tuh. 23 juta seekor Nah, iya 23 juta. induknya. seekor. Satu ekor. Terus mati. Dari 120 itu waktu itu pernah kan telur juga kan. Hmm? Di telur tuh ada inkubasi. Hah? Di inkubasi kita pernah salah settingan. Sekitar kayaknya hampir 200 telur itu gosong. Mateng. Matang. Matang. Jadi dimasukin ke seblak nggak bisa. Anaknya paling murah itu 2 juta. Anaknya paling murah 2 juta. Ada Jadi itu yang- ada 200 Ada 200. yang gosong. Yang mahal tuh pernah kita jual satunya 15 juta. Jadi harga seblaknya tuh telurnya doang tuh 2 juta. Tapi sebagai saya penasaran banget nih. Sebagai generasi muda ngomong nilai finansial beda nggak sama bapaknya yang generasi dalam tanda kutip masa lalu soal Beda- pandangan finansial? beda Kayak misal soal mindset. investasi Apa gitu. bedanya? Beda mindset. Kalau dulu papa kan karena dari jatuh banget dari nol, dari minus malah Hmm. udah gitu bangkit. Mikirnya tuh pengen apa ya? Secure. Ya pengen secure, benar pengen secure. Kalau saya mikirnya pengen bebas secepat mungkin. Bebas finansial secepat mungkin. Oh. Ya. Targetnya sebut. Target sebut jangan. Enggak Nanti kalau kaget targetnya jangan. enggak Nggak usah, usah. ya, Sebutin ya, aja, ya. sebutin aja. Biar yang lain iri. Jangan ini disiarkan loh, nanti Oh, iya, dituntut jangan. sama banyak kan. Jangan nanti pajak kan mau ngurusin pajak kan Oh pajak iya. kan. Enggak, pajak aman ya. Pokoknya dalam waktunya nggak lama lah. Ya jauh lah dibanding orang lain lah intinya mah itu. Jadi berani ngambil resiko sama berani ngeluangin waktunya tuh bener-bener didedikasiin waktunya banyak banget sih. Jadi kalau teman-teman biasa ada yang main keluar gitu, aku hampir nggak pernah sama sekali. Kalau dari SMP SD sampai SMP, aku ngitung kalau keluar ke teman itu kayaknya cuma 2 atau 3 kali sepanjang SD sampai SMP. Anjay. Jadi pengeluaran uang pun nggak pernah. Berarti gak pernah dugem ya. nggak pernah. Buang duit Tapi Iya. sekarang di usia sekarang sumber income paling besar di kerjaan dari apa? dari konten. Konten Bikin konten. kreator. lah. Satu konten berapa penghasilan? Waduh. Pakai dolar aja biar nggak dikejar pajak. Berapa ya? Hitungan UMR Bandung deh. Ya, Satu kasih contoh aja kan konten kamu ada yang beberapa juta. Oke, saya kasih yang saya sejuta aja. saya kasih mata uang rahasia ya. Saya kasih mata uang rahasia ya. Hmm. Bukan. Itu ada mic. Itu ada mic. Oh iya ada. Udah susah. Tulis. Oh iya tulis nih. Nah, saya tulis ya. Nah, ini nih. Nah, berapa kali lipat dari angka ini? Itu dari penghasilan atau view? Bukan, ini angka. Iya. Ini angka kan? Hmm. Nah, penghasilannya Oh, dari satu video. dari satu video berapa kali lipat ini? 17 kali ya. Tapi kan nggak semua segitu. Oh, enggak semua Semua. segitu. Iya. Jadi, saya nggak sebut ya 17 tuh, saya kan sebut ini Rp2 ya. Rp2 tuh jadi maksudnya Berarti jadi konten kreator masih ini ya, masih jadi hal yang bisa ngebuat kita dalam tanda kutip kaya atau income-nya itu lebih dibanding orang yang berjelot apa gitu. Kata aku sih menurut aku ya, konten creator tuh sebenarnya udah lama ya. Cuma sekarang tuh masih banyak orang nggak sadar duitnya itu banyak banget bikin konten. Nah, makanya teman-teman nanti kita tuh gini nih, kita tuh setelah dari bapaknya kita belajar tentang bagaimana caranya bebas utang. Nah, kita nanti juga akan dilatih kalau mau dilatih gimana caranya untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan media sosial. Dan ini ada pakarnya, ini 17 kali lipat per satu video dari angka yang saya sebutkan. Saya tidak sebut angkanya berapa ya, karena nanti Mang Pajak, saya tuh pernah ngomong ngeritik Mang Pajak ya langsung didatengin surat. Nah, jadi saya sebutin aja segitu, tapi intinya ini lumayan baik. Dan ditambah lagi nanti kita tuh ada program lagi, yaitu kita tuh ada konsultasi pajak gratis.
Jadi kalau teman-teman, jadi gini nih ya, saya mohon maaf, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia pajak tuh sering jadi tempat permainan. Sampai-sampai itu tuh bisa nguras duit kita secara legal, tapi bisa nguras duit. Iya. Makanya pajak tuh saking dia tidak pastinya, ada konsultan pajak, ada pengadilan pajak, ada pengacara pajak. Saking bingungnya dan saking terlalu randomnya angka yang bisa ditagihkan kepada kita. Makanya setelah nanti ada bagaimana caranya bebas utang, bagaimana caranya dapat uang dari kreator, nanti juga kita akan konsultasikan kalau sudah dapat uang dan pajaknya gede, bukan untuk mengakali negara, tapi gimana caranya agar kita tidak diakali oleh oknum, kita nanti juga akan sediakan konsultan pajak. Sama dengan siapa? Apa? Kerjasama dengan siapa? Kerjasama tentu saja dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Ini resmi ya. Ini resmi, maksudnya adalah sekali lagi ya, bukan untuk ngakalin pajak kita, tapi agar kita tidak diakalin oleh oknum pajak. Ya. Begitu. Karena Bapak pernah diakalin sama oknum pajak, Pak? Oh, nggak pernah. Karena Bapak nggak pernah bayar pajak ya. Selalu bayar. Selalu bayar ya tentu saja. Nah, jadi teman-teman pantengin kanal kita di Guru Gembul dan Gembulikum karena kita insya Allah akan berkontribusi terhadap, ya kita coba ya, sekali lagi fakir miskin di Indonesia tuh banyak, Pak. Yang punya utang tuh tembus 81 sampai 89% rumah tangga di Indonesia itu punya utang. Wih. Itu ngeri. Itu Iya, salah satu angka yang cukup mengerikan karena di Amerika Serikat sebenarnya angka yang pajak tuh lebih tinggi, lebih banyak. Cuman mereka tuh semuanya pajaknya formal. Nah, kalau kita tuh pajak yang utang sebagian besar kita tuh justru adalah utang yang informal. Utang yang didesain secara sengaja agar kita tuh gak sanggup bayar utang. Kayak pinjol itu didesain by system agar kita nggak mungkin bayar untuk melunasi gitu. Kecuali kita mengeluarkan uang yang terlalu keterlaluan gitu ya. Kalau Bang Emok gimana? Nah, termasuk juga Bang Emok. Bang Emok itu Renten versi mini ya. Jadi lintah darat versi mini ya. Saya mohon maaf tapi ya masalahnya masyarakatnya butuh karena saking kepepetnya ya. Makanya ini dan Bapak ini tuh harus kita kerahkan, harus kita peras ilmunya agar kita tuh tidak lagi membutuhkan, jangankan Bang Emok, BRI pun tidak akan kita butuhkan untuk minjem duit gitu karena kita sudah memiliki financial freedom gitu. Jual ginjal orang misalkan kita culikin satu-satu, kita jualin ke Thailand gitu. ke Kamboja. Nah, begitulah kurang lebihnya teman-teman ya. Ayo lanjut. Saya belum bersuara, bahwa ada yang bertanyakan nggak? Nanti selanjutnya aja. Selanjutnya. Jadi aku sudah cukup sih. Aku cukup. Nah. Kau yang mau konsultasi. Aku mau Ya, Mas ya. nanya lagi. Nah, mungkin kalau ngonten itu kita sehari-hari mungkin konten kali kayak kita bikin story, bikin feeds gitu-gitu. Itu kan kita sehari-hari ngonten. Tapi bagaimana kita memonetisasi konten-konten kita gitu? Gimana caranya? Kan kalau Mas Alfonso kan udah bikin konten lalu monetisasi. Kita sebagai pengguna sosial media setiap hari kita mungkin naruh konten gitu. Cuma konten yang seperti apa yang bisa dimonetisasi gitu? Apakah semua konten bisa? Apakah semua konten bisa atau ini harus begini loh gitu? Yang seperti apa gitu? Oke. Jadi nggak semua konten bisa dimonetisasi. Tapi ada namanya tuh UGC, User Generated Content. Okay. Itu tuh jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang lagi nyari orang-orang kecil, bukan orang-orang artis yang iklanin produk mereka. Dan itu masih kekurangan banget orang-orang yang bisa itu tuh. Langsung. Kayak gimana sih mas ini? UGC. Oh. Bukan konten-konten kecil kayak gimana gitu maksudnya teh? Iya, jadi saya ngerti. Kalau misalkan ke konten kreator yang besar dibayarnya juga mahal. Betul. Mendingan cari yang kecil-kecil, tapi gimana caranya agar yang kecil itu bisa FYP? Betul. Gitu ya? Iya, betul. Oh, berarti saya nggak akan Harus jadi konten kreator yang masuk agensi nggak sih, atau misalkan kita semua bisa, atau kita harus daftar dulu ke agensi yang ini untuk biar kita bisa termasuk dalam kampanyenya, atau seperti apa untuk langkah awalnya deh?
sebenarnya semua orang bisa, tapi nanti kayaknya kita masuk komunitas juga, kita bakal bangun juga kayak gini ya. Kita bakal bangun biar mudah, komunitas biar ya, mudah. supaya bisa nyambungin creator sama perusahaannya itu, karena susah nyarinya itu, nyambunginnya. Itu upaya saya untuk itu. Alhamdulillah kalau misalkan ada yang mau bantu Mbak. Ya pokoknya Mak, Kita kaya bersama-sama. enggak lah. Memakmurkan. Memakmurkan banyak Kita orang. sejahtera bersama-sama. Kaya kan sejahtera juga, enggak juga. Kalau sejahtera tuh semua yang kita inginkan tuh tercukupi. Kalau kaya tuh itu adalah ukuran kepemilikan aset kita gitu. Seberapa kaya lo? Segini. Nah, kalau sejahtera tuh nggak ada seberapa sejahteranya lo gitu. Udah. Oke, kita tidak akan menunda waktu. Jadi Baraya kita akan akhiri ngaronda ini karena apa? Karena saya mau rapat internal di sini. Ngariung namanya Untuk ngaronda, ngariung. karena Oh, bukan ngaronda ya. Tapi ini udah malam. ya, tapi kita bakal ya insya Allah lah bantuan Bapak ini dan Akang ini dan Bapak ini dan teman-teman di sini semuanya, doakan saja semoga kita bisa sama-sama membuat teman-teman itu bebas utang, kaya raya, sejahtera, dan kemudian menyetorkan kepada kami. Perusahaan kantor. Prinsip bisnis gitu bukan sih? Oke, itu saja. Silakan di. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngariung minggu depan.